apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya David Blaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi AFP TV Kupang. Dan selamat pagi, selamat menjalankan tugas tanggung jawab Anda di pagi ini dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang sementara menjalankan ibadah puasa. Baik, pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bagaimana juga kita melihat akan situasi kondisi di negara tercinta kita, tentunya berkaitan juga dengan era digital. Sekarang ini, ya, ini informasi lebih cepat lagi, tetapi bagaimana kita untuk memilih dan memilah berita mana yang baik dan dapat dipercaya dan juga yang belum tentu benar. Pagi ini kita akan ngobrol bertepatan juga dengan Kebangkitan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei. Bertepatan hari ini kita akan ngobrol tentang Kebangkitan Nasional di era digital bersama dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Aba Maulaka yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Pak Aba, apa kabar? Selamat pagi Pak David, selamat pagi pemirsa. Ya, ini semangat pagi tentunya untuk kita semua yang sekarang ini menyaksikan obrolan pagi pemirsa, bagaimana kita juga di era digital sekarang ini, momentum kebangkitan nasional, bagaimana kita juga bisa kembali lagi seperti narasi awal jumpa kita. Pak Aba, berkaitan dengan tema kita pagi ini, kebangkitan nasional di era digital. Tentunya juga perjalanan dari Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur sejauh ini juga tentu juga sepak terjangnya ini disoroti juga oleh masyarakat. Tapi kita mau lebih kenal dekat juga dengan Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ya. Baik, selamat pagi para pemirsa AFB TV. Dimanapun Bapak dan Ibu berada. Sebelum saya merespon apa yang disampaikan oleh Pak David, pertama saya ajak kita semua bersyukur dan kami menyampaikan selamat merayakan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111, satu abad plus satu dasawarsa ya, gitu. Saya juga menyampaikan selamat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, handai tolan dan sahabat karib yang sedang menjalani ibadah puasa. Ini pertengahan jalan, sudah sampai pertengahan ini. Kita saling mendoakan, kita saling menjaga, sehingga ibadah puasa yang sementara dijalankan oleh Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, terus bisa berjalan dengan baik dan memberikan hasil kontribusi yang baik dalam perjalanan kehidupan bangsa dan negara. Berbicara tentang kebangkitan nasional di era digitalisasi, hal pertama yang perlu saya sampaikan adalah ada tema yang menarik yang diangkat secara nasional dalam rangka memaknai hari ulang tahun Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111. Tema nasional itu adalah bangkit untuk bersatu, kebangkitan untuk persatuan. Itu tema yang menarik dan kita bersyukur tema ini selaras dengan spirit atau visi besar pemerintah Provinsi NTT yang kita emban untuk 5 tahun ke depan di era kepemimpinan Gubernur Bapak Victor Laskodat dan Wakil Gubernur Bapak Yos Naisoi. NTT bangkit untuk masyarakat sejahtera. Ya, ini dua isu besar yang semestinya kita di Provinsi NTT harus menarik apa rohnya. Apa rohnya yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita, baik kehidupan dimanapun, di dalam kegiatan apapun, untuk bisa menjadi spirit bagi kita. Kebangkitan di era digitalisasi, kebangkitan nasional ya, di era digitalisasi, itu suatu era di mana orang sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi, baik itu di media penyiaran elektronik maupun di media-media sosial. Jadi era digitalisasi ini punya korelasinya dengan penyiaran dan media sosial. Ada data yang sangat mengejutkan kita.
data yang sangat mengejutkan kita itu pengguna media sosial sungguh-sungguh sangat signifikan. Dari penduduk kita, jumlah penduduk Indonesia yang 256 juta, 4 kurang lebihnya, itu 120 juta sebagai pengguna media sosial. Sampai dengan era kekinian itu. Kalau itu kita bagi-bagi media sosialnya, mana saja? YouTube itu sekitar 43% yang pengguna YouTube. Artinya setiap saat dia melihat YouTube, informasi-informasi yang ada di YouTube itu sekitar 43%. Facebook itu 41%. Wah, tidak kalah pentingnya. Ini kan ibu-ibu di mana-mana, bapak-bapak, anak muda, milenial tadi, ini kan sudah sangat familiar. Begitu bangun tidur, Facebook. Orang di sekelilingnya nomor yang kesekian, tapi Facebook adalah mitra sahabat sejati. Nah, itu. WhatsApp sekitar 40%. Ya, ini kan banyak grup di pemerintahan ada, di masyarakat ada, organisasi sosial ada, itu WhatsApp itu sekitar 40%. Instagram 38% masih memang peminat kita di NTT juga media sosial Instagram belum terlalu familiar. Dan yang terakhir itu Twitter itu sekitar 27%. Apa yang mau kita sampaikan dari pesan ini? Dalam konteks kebangkitan nasional, seyogianya di era kekinian, nilai-nilai semangat kebangkitan nasional, spirit kebangkitan nasional yang telah digagas pada 111 tahun yang lalu oleh Dr. Wahidin Sudirosodo pada tahun atau 20 Mei 1908 yang diikuti dengan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, seyogianya di era kekinian harus lebih hebat. Harus lebih hebat kualitasnya karena dengan media-media ini. Kalau dulu kita lihat ya ada Jong Java, Jong Sulawesi, Jong apa. Ini kan manual. Orang dari Jakarta kapan sampai di Ambon? Kapan sampai di ini? Terus penggagas-penggagas ini kebangkitan nasional pada tahun 1908, nggak tahu itu pakai kemampuan apa. Tapi begitu semangat itu bisa mengikat seluruh bangsa Indonesia untuk membangun komitmen. Sudah saatnya kita bersatu. Sudah saatnya aspek nasionalisme keindonesiaan harus ditumbuh kembangkan dan dijaga. Dan kita bersyukur itu memberikan roh yang sangat hebat dalam merajuk memperketat persatuan, kesatuan, nasionalisme kita yang pada gilirannya mencapai kemerdekaan pada tahun 1945. Itu sangat-sangat luar biasa. Itu tanpa digitalisasi, manualisasi pada waktu itu. Nah, ini untuk perkembangannya sekarang ini seperti apa, Pak Abah? Untuk perkembangan sekarang para pemirsa, ada dua hal yang bisa terjadi di era sekarang. Seyogianya dengan di era digitalisasi, semangat kebangsaan kita itu harus semakin besar, semakin militan, semakin hebat. Karena dibantu dengan media-media yang ada. Apakah itu elektronik dan atau melalui media sosial. Itu kita harus optimis, pasti bisa. Itu pasti bisa. Gitu. Tapi hal yang kedua yang juga tidak bisa kita pungkiri. Ada terjadi di sekeliling kita. Dengan media-media sosial yang ada, itu justru bukan memberikan efek kontribusi yang positif dalam rangka memberikan support terhadap meningkatnya kualitas terhadap nilai-nilai nasionalisme, persatuan dan kesatuan. Justru ada indikasi bisa mengganggu nilai-nilai itu. Apa yang menjadi itu? Oh ya, berita-berita hoax. Berita-berita yang seolah-olah dibuat benar adanya. Seolah-olah dibuat benar adanya. Itu sangat mengganggu akan nilai-nilai nasionalisme atau kebangkitan nasional yang telah digagas pada 111 tahun yang lalu. Itu masalahnya, gitu. Pak Abah, tentunya juga kalau kita melihat keadaan sekarang ini
yang tadi sudah disampaikan juga berkaitan dengan berita-berita yang belum tentu benar. Ya. Ya ini yang kayaknya responnya lebih cepat nih. Ya. Kalau berita yang belum benar ini Ya. kayaknya animonya lebih cepat ketimbang Ya. berita yang benar. Ini tentunya juga kalau kita melihat situasi kondisi di Nusa Tenggara Timur ya, sejauh ini semuanya aman, terkendali, dapat berjalan dengan baik. Tetapi juga kita harus mengantisipasinya Ya. supaya tentu dengan kebangkitan nasional di tahun ini, di usia yang ke-111 tahun ini, era digital sekarang ini juga tentu juga ini kebersamaan kita ya, merasa sebagai keluarga ya, satu keluarga, baik itu lingkup secara nasional, di provinsi, kabupaten dan kota. Seperti apa dari Kominfo? Ya, untuk bisa mengambil langkah-langkah antisipatif terhadap pengaruh berita-berita yang sekonyong-konyong dibenar-benarkan atau hoax, itu kami mengambil langkah-langkah literasi edukatif terhadap berbagai stakeholder, dan itu sudah dimulai pada tahun 2018 yang lalu. Dalam proses literasi itu, hal yang paling pertama dan utama kami sampaikan, dan itu tentunya bekerja sama dengan berbagai pihak ya, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, bekerja sama dengan Facebook, bekerja sama dengan kampus. Yang kita laksanakan, kita sampaikan itu, kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mengetahui dulu apa berita mana yang dikatakan hoax, ciri-ciri berita hoax harus disampaikan. Gitu. Pada kesempatan ini, momentum Hari Kebangkitan Nasional, dengan rendah hati, mohon izin saya juga menyampaikan ini kepada masyarakat, biar warga masyarakat kita di NTT yang belum terlalu banyak terprovokasi dengan berita-berita hoax punya referensi itu. Ciri-ciri berita hoax itu selalu menciptakan kecemasan. Selalu menciptakan kecemasan, kebencian, dan permusuhan. Tapi orang senang. Semakin gosok, semakin sip. Semakin berita, semakin sip begitu. Gosip ya. Gosipnya. Jadi, tapi itu kalau kita cermati, kalau sudah ada aspek-aspek atau substansi meningkatkan, menciptakan kecemasan, kebencian, permusuhan, itu harus diwaspadai. Itu harus diwaspadai. Yang kedua, sumbernya tidak jelas. Nanti setelah keluar, apakah di Facebook atau di WA atau di mana, kita cari, tidak ada, akunnya akun palsu. Itu. Yang berikut, pesan sepihak, menyerang, dan tidak netral. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat, selalu mengangkat fanatisme terhadap agama, terhadap ideologi, terhadap kelompok-kelompok rakyat. Oh, ini menurut rakyat ini begini. Tapi kalau kita telusuri, mendalami, ternyata itu tidak ada. Hanya diciptakan di dalam satu ruangan kecil, ada 2-3 orang bilang itu atas nama rakyat. Itu kita mesti telusuri, itu cirinya. Dan yang berikut adalah diminta untuk di-share. Jadi begitu, ya tolong sebarkan ya, ini penting, ini karena mengganggu keamanan kita, menyangkut banyak orang, tolong di-share. Itu tolong diviralkan di media-media sosial yang lain, dari Facebook ke WA ke mana-mana, di-share seperti begitu. Sehingga dari hari ke hari atau dalam waktu beberapa ini sudah banyak orang yang ini. Jadi kalau misalnya sudah ada indikasi berita-berita seperti begitu, ciri-ciri tadi, langkah yang kita telusuri adalah mencari tahu siapa pemilik akun, di mana alamatnya. Kalau itu sudah tidak ditemukan, itu sudah masuk kategori berita-berita hoax. Oke. Gitu. Pak Abbas, sebelum lanjut ini pertanyaan kecil juga, sederhana juga, tapi ini masyarakat juga mau tahu. Sejauh ini ada beberapa item yang sudah disampaikan ini dengan ciri-ciri dari berita bohong itu sendiri. Yeah. Untuk di NTT sendiri seperti apa? Ya, untuk di NTT yang pertama yang kita telusuri, karena kita masih terikat dengan nilai-nilai budaya, kita masih menghormati nilai-nilai kepelbagaian dan peran tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan umat, stakeholder pemerintahan, dan juga mampu membangun kerjasama dengan kaum milenial, khususnya orang anak-anak kampus, sehingga orang enggan untuk secara simultan, secara sistematis dan masif menyebarkan berita-berita hoax. Dan itu yang menolong kita, sehingga aspek persatuan,
persaudaraan ini masih terjaga, terpelihara sampai hari ini. Tahun lalu, tadi saya katakan, kami sudah katakan Dinas Kominfo Provinsi NTT bekerja sama dengan Facebook, bekerja sama dengan Kementerian Kominfo, kami melakukan proses literasi di Undana. Kami juga melakukan proses literasi dengan teman-teman di Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah. Juga ada di Unkris. Juga kita bekerja sama dengan Facebook untuk juga menyampaikan ini kepada para UMKM. Itu kita laksanakan tahun lalu. Tahun ini sementara kita gagas untuk bisa menelusuri bentuk kerjasama kemitraan dengan stakeholder tertentu untuk terus secara bagus kita terus melakukan literasi kepada masyarakat. Oke, baik. Jadi ini tentu juga memberikan lebih dekat lagi dengan masyarakat ya, untuk membuat masyarakat juga lebih jeli memilih dan memilah mana yang benar dan mana yang tidak. Ya. Apalagi Ya. dengan sekarang ini perkembangannya lebih cepat lagi nih. Tadi sudah disampaikan di saat bangun pagi Facebook. Ya, update status dan informasi lain sebagainya. Tapi artinya kembali lagi yang positif negatif kita harus lebih tahu lagi. Dan juga kalau kita berbicara soal Kominfo ya, ini Dinas Kominfo Provinsi NTT bekerja sangat keras sekali, apalagi tentu juga menaungi juga kalau kita melihat bahwa Nusa Tenggara Timur daerah kepulauan juga, dan sekarang ini menjadi salah satu tujuan wisatawan juga berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan berat juga dari Kominfo sendiri, bagaimana juga memberikan edukasi dan juga tentu juga lebih cepat lagi. Ini informasi dari kita belum sampai, ternyata sudah ada di media sosial nih. Nah ini juga tentu juga kembali lagi dari Kominfo sendiri. Seperti apa Pak? Ya, jadi Pak Gubernur Bapak Victor telah menetapkan pariwisata sebagai primover, penggerak pembangunan di NTT yang tentunya harus berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. NTT bangkit, masyarakat sejahtera. Berbicara tentang pembangunan pariwisata, ada banyak sekali elemen, komponen yang harus dibangun. Dan salah satunya setuju, itu aspek promotif, aspek menjual destinasi-destinasi. Ini peran Dinas Kominfo dalam rangka publikasi. Oleh karena itu, kami melalui web Pemprov NTT, itu kita bekerja sama dengan mitra terkait, perangkat daerah terkait, untuk bisa mendapatkan destinasi-destinasi wisata yang menjadi prioritas. Tahun 2018 ini ada sekitar 7 destinasi yang menjadi prioritas untuk dibangun dan dikembangkan. 7 destinasi itu ada di Alor, ada di Sumba, ada di Timor. Dia persebarannya seperti begitu. Tugas Dinas Kominfo adalah mendapat potensi-potensi yang ada di masing-masing destinasi, baik itu potensi budaya, alam, cerita rakyat, keunggulan-keunggulannya. Nah, itu nanti kita akan olah secara baik, dikemas dengan baik, masuk di webnya Pemprov NTT yang ada di Dinas Kominfo. Setelah itu kita akan share ke media-media sosial tadi. Kita ke media di YouTube, di Facebook, di Twitter, untuk bisa mengajak orang berkunjung. Persoalannya aspek publikasi dan promosi clear. Tapi kalau sampai di fakta lapangan, kesiapannya tidak seperti yang diberitakan, nah ini juga menjadi bumerang. Sehingga saya selalu mengatakan kepada teman, harus memastikan bahwa apa yang diberitakan itu betul adanya. Sehingga jangan sampai kita yang menciptakan hoax lagi. Ya, kita yang menciptakan hoax. Nah, itu berarti ketidakpercayaan. Oke. Nah, tentunya ini kembali lagi soal bagaimana kolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait, baik itu dari kabupaten kota dan juga dari pemerintah swasta itu sendiri untuk membangun akan daerah tercinta kita. Nah, ini tentu juga peran dari Kominfo sendiri. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi, Pak Abah, dan untuk ada juga pemirsa, tapi kita break sebentar. Akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di obrolan pagi.
kembali di obrolan pagi, pemirsa. Kita masih ngobrol tentang kebangkitan nasional di era digital. Kita melihat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bertepatan sekali lagi Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Dan di 2019 ini, Kebangkitan Nasional memasuki usia yang ke-111 tahun. Nah, ini peran dari Kominfo sendiri. Tadi Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Abah Molaka, sudah menggambarkan untuk kita semua. Dan tentunya juga bagaimana kembali lagi untuk peran kita, masyarakat Nusa Tenggara Timur, untuk melindungi tentunya, untuk di sekitar kita, pintar-pintarnya kita kembali lagi untuk melihat mana yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini berkaitan dengan informasi-informasi. Karena sekarang ini yang kalau kita mau melihat Pak Abah, yang kita perangi ini berita-berita hoax. Iya. Ya, ini kalau yang tempo dulu ini pakai bambu runcing. Nah, sekarang ini kita perang dengan media. Iya. Ya, dalam hal ini untuk yang berita-berita hoax. Ya. Ya, proses perlawanan di era sebelum era yang lama lebih mudah, karena kita tahu yang kita lawan sasarannya jelas, gitu. Tapi di era kekinian, di era digital, membuat Indonesia tidak selebar daun kelor, tapi justru dia punya tantangannya lebih sangat rumit, karena di sekeliling kita ini dalam waktu bersamaan bisa masuk serangan-serangan itu melalui berita-berita hoax tadi, bisa berita-berita yang membuat ada pesimisme dalam hidup, berita-berita yang membuat kita tidak saling baku percaya, berita-berita yang membuat orang tidak percaya pemerintah. Nah, ini lebih bahaya karena kita tidak tahu sasaran atau objeknya dari mana. Nah, oleh karena itu, langkah yang strategis yang perlu kita laksanakan adalah aspek tadi yang saya bilang, literasi. Untuk mengingatkan kepada warga masyarakat yang baik, untuk selalu tahu ini kategori beritanya tidak betul, ini kategori berita yang betul. Itu terus harus kita laksanakan. Dan oleh karena itu memang saya juga sudah membentuk orang muda NTT anti hoax. Orang muda NTT anti hoax, dan insentifnya saya menyiapkan wifi gratis di kantor. Sehingga mereka datang, nanti ada kalau berita-berita yang dianggap itu berita yang tidak benar, tapi dibenar-benarkan. Kita berharap teman-teman orang muda NTT inilah yang mengklarifikasi. Mengklarifikasi, menjelaskan bahwa ternyata itu berita yang tidak benar, tapi dibenar-benarkan. Baik. Dan tentunya juga ini dari provinsi tidak bisa bekerja sendiri nih. Dari kabupaten kota juga sangat diperlukan. Seperti apa, Pak? Ya, di peran kabupaten kota dalam kerangka merespon kemajuan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pelaksanaan pembangunan, itu tidak kalah pentingnya. Karena pemerintah kabupaten kota yang ada di tengah-tengah langsung melayani masyarakat. Kita berharap itu para kepala daerah juga tolong ada sudah banyak yang punya respon tentang pentingnya membangun penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Itu dulu. Kan ini sudah ada perpresnya. Perpres 95 tahun 2018 itu memerintahkan kepada seluruh tingkatan pemerintahan dari pusat sampai di kabupaten kota untuk menyelenggarakan pemerintahan harus berbasis digital, harus berbasis elektronik. Jadi perintah regulasinya sudah jelas, tinggal kita terus membangun koordinasi, terus membangun kolaborasi sehingga peraturan ini, perintah presiden ini seperti gayung bersambung kita sama-sama laksanakan. Bagaimana untuk menyatukan persepsi? Itu kami ada menciptakan forum koordinasi antara provinsi dan kabupaten kota melalui adanya rapat-rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Secara berkala kita melakukan rapat-rapat itu. Dalam rapat itu begitu strategis karena menghadirkan semua stakeholder, baik pemerintah pusat, DPR pusat,
DPR provinsi, pemerintah provinsi, DPR kabupaten dan pemerintah kabupaten kota. Sehingga betul-betul ini kebijakan ini hal yang mudah diucap, tetapi untuk membumikan ini banyak orang kadang-kala apa sih maksud apa untuk apa nih? Apalagi omong masalah digital dengan berbagai program-program yang sulit membuat kita kadang-kala jenuh. Tapi tidak bisa kita menghindar. Ini sudah saatnya. Apalagi Bapak Jokowi dengan kebijakan yang terkini, Dilan, digital melayani. Oh ini kan menjadi roh, menjadi spirit untuk apalagi ada perpresnya sudah tidak bisa ditawar-tawar, begitu untuk dilaksanakan, harus dilaksanakan. Baik. Dan tentunya juga kembali lagi tadi ini NTT Bangkit Masyarakat Sejahtera. Ini program dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, seiring sejalan tentunya juga dari tentunya juga kebangkitan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur juga untuk menghadapi era digital sekarang ini. Dan tentu dari Kominfo sendiri bagaimana juga untuk di 2019 ini juga Pak Abah dalam hal ini untuk momentum kebangkitan nasional untuk era digital sekarang ini. Iya, visi NTT Bangkit menuju masyarakat sejahtera ini, kalau kita cermati itu sangat kompleks. Sangat kompleks itu di mana? Kita kalau mau mengurut-urut kemiskinan kita masih terlalu tinggi, 2 angka, 2 digit ya. Infrastruktur yang tidak belum berbanding lurus dengan kebutuhan dan ekspektasi masyarakat untuk bisa mengembangkan potensinya. Potensi-potensi sumber daya alam kita belum optimal dalam pengelolaan. Ini antara lain NTT Bangkit memberikan spirit, memberikan dorongan untuk harus segera dioptimalkan, untuk harus segera diatasi. Pertanyaan kita, apa peran di sini Dinas Kominfo? Ya kita tugas kita adalah melaksanakan berbagai kebijakan ini diadvokasi, disosialisasi dan bahkan antara lain melaksanakan apa yang disebut keterbukaan informasi publik. Itu keterbukaan informasi publik harus laksanakan sembari mengajak masyarakat untuk bisa mengisi kekosongan peran yang mungkin saja belum terjadi. Kekosongan peran itu dalam pembangunan itu kan tidak bisa dipungkiri. Tingkat partisipasi masyarakat ini sejauh ini memegang posisi yang besar. Selama ini kalau mereka atau masyarakat perlu ditingkatkan, kita ajak secara persuasif, secara edukatif, sehingga masyarakat betul-betul bisa melihat bahwa ternyata peran kita ini sangat penting untuk bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada untuk kita bangkit, untuk kita sejahtera. Gitu. Baik, kembali lagi ini soal bagaimana juga penggunaan dari media sosial itu sendiri, karena ini efeknya juga berkaitan juga dengan lingkungan sekitar kita untuk Nusa Tenggara Timur dan juga untuk nasional. Kita berbicara soal Nusa Tenggara Timur sendiri. Angka pengguna Facebook ini juga cukup besar sekali nih. Kita dari penduduk yang 5 juta sekian, itu sekitar 70% memiliki handphone Android. Dan dari 70% itu sekitar 60% dari 70% tadi atau 80% itu sudah ada akun-akun Facebook. Itu ada akun-akun Facebook. Jadi aspek komunikasi digital luar biasa dan saya ajak coba ini kita manfaatkan dengan hal-hal yang positif dan konstruktif. Kita positif dan konstruktif, yang baik, yang edukatif, yang mendidik. Oh ini sebagai saya memang sementara menggagas ini bekerja sama dengan teman-teman pemuda ya. Itu mereka ada kelompok yang namanya Tapeleok. Tapeleok itu mereka sudah menciptakan berbagai program-program dalam rangka pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik. Itu misalnya mereka menciptakan ini program ini untuk marketing, program ini untuk sosialisasi dan promosi terhadap UMKM, terhadap ini kita sementara menggagas, kita ada merancang, mudah-mudahan mereka ini aplikasi yang sudah mereka ciptakan ini betul-betul kita bisa laksanakan sehingga
ke depan para UMKM tidak lagi memasarkan produknya secara manual, jalan dari rumah ke rumah, gitu. Mudah-mudahan mereka bisa memakan waktu. Mudah-mudahan mereka bisa melakukan pemasarannya secara online, mereka bisa menjualnya secara online, dan bahkan transaksinya bersifat online. Ini satu poin yang sangat positif sekali, dan juga untuk perkembangannya kalau misalnya seperti itu pelaku-pelaku UMKM ini sekarang ini sudah mulai pelan-pelan, tapi untuk penggunaan Facebooknya media sosialnya sudah mulai terasa sekali. Tapi Pak Aba tentunya lebih spesifik mungkin juga ya, isu menarik mungkin isu menarik untuk dari Nusa Tenggara Timur yang artinya kaitannya dengan Kominfo nih, peran Kominfo sendiri. Ya, isu-isu menarik yang ini terjadi dalam konteks media sosial, pemanfaatan ini kalau kita lokalisasi kontennya, sekarang kan habis pileg, habis pilpres, pilpres tidak terlalu banyak orang yang mempersoalkan melalui media sosial yang kita amati, tapi yang lebih banyak itu pilegnya. Pilegnya ini yang saling mencurigai, saling memfitnah, si A ambil suaranya si B, si A ambil suaranya partai B, ya itu yang lagi ramai sekarang ini. Ya, dan semestinya kalau sudah sampai pada tahapan perhitungannya di level nasional, itu tidak boleh lagi dipersoalkan. Mungkin kita menahan diri. Sebenarnya pada saat di KPPS, itu yang kalau ada indikasi-indikasi itu harus dikelirkan di situ, sehingga tidak menjadi beban masyarakat. Karena setiap kali pemberitaan lewat media sosial, apalagi Facebook, itu kan menjadi konsumsi banyak orang. Dan gitu. Belum tentu juga ini benar ya. Kembali lagi untuk beritanya, untuk konten beritanya, informasi yang kalau kita amati ada yang secara gentleman agreement, akunnya pasti, orangnya pasti. Ada yang tidak, sekedar untuk hanya meramaikan situasi. Nah, kalau kita mesti pilih, tuh kan ciri-ciri hoax tadi kan, akunnya apakah orangnya pasti apa tidak. Kalau orangnya pasti, itu kan pesan untuk penyelenggara. Pesan untuk penyelenggara, tolong penyelenggara bisa merespon ini. Tapi kan dengan Facebook tidak bisa direspon. Harus melalui mekanisme-mekanisme. Oh, harus melapor, membawa fakta-faktanya, itu baru bisa terproses. Tapi kan kalau aturan di pemilu itu, kalau sudah 2 tingkat di atas itu, kalau mau suruh hitung di kotak suara, itu juga agak sulit, tidak bisa direspon kita. Baik. Ya. Jadi ini artinya untuk informasi yang lagi rame-rame di media sosial, ya ini mungkin seputar itu ya, masih ya berbau-bau seputar Pileg, pemilu, ya. Dalam ini untuk pileg. Oke, Pak Aba, tentunya juga ini banyak harapan yang tentu dari teman-teman di Kominfo sendiri, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan tentunya juga untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sampai saat ini masih memegang teguh yang namanya soal kekeluargaan, ya, persatuan kesatuan, dan juga soal kebudayaan itu sendiri, Pak. Ya, dalam beberapa tahun terakhir ada gium yang berkembang. NTT itu diidentikan dengan Nusa Terindah Toleransi. Nusa Terindah Toleransi pesannya adalah kita ini bersaudara. Kita ini walaupun dalam kepelbagaian, suku, agama, daerah, tapi kita ini orang bersaudara. Orang bersaudara, dan sampai hari ini kita bersyukur Flow Bamorata tetap utuh, berdiri tegap sebagai bagian dari NKRI. Itu kita. Oleh karena itu, mari kita jaga ini. Kita jaga ini, kemajuan-kemajuan dalam kehidupan sekarang, khususnya di bidang digital, yang tadi saya sudah bilang memiliki 2 dimensi pengaruh, ada positif, ada negatif. Mari kita kesampingkan yang negatifnya. Kita kesampingkan negatifnya, sehingga kita memberikan support yang hebat terhadap visi besar Bapak Gubernur untuk kita segera bangkit. Kita memfokuskan pikiran kita, energi kita, daya kita untuk bagaimana kita berkontribusi sehingga NTT ini segera bangkit. Bangkit dari apa? Keluar dari kemiskinan.
Pak Gubernur katakan kalau bisa dalam 5 tahun turun 9%. Itu kan harus membutuhkan partisipasi dari semua ini. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan berbagai potensi-potensi yang ada. Silakan berkontribusi. Kami di Dinas Kominfo itu ada PPID. Ada PPID itu kan sarana media untuk mendapat masukan dari masyarakat tentang penyelenggaraan program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi NTT. Jadi kalau itu ada program yang diinformasikan ada di satu daerah, tapi dalam pelaksanaannya lambat atau belum, itu bisa disampaikan. Sehingga kita bisa nangkap itu untuk dikomunikasikan dengan perangkat daerah yang menangani itu, sehingga secara bersinergi ada ada nilai-nilai percepatan, ada action percepatan untuk bisa melaksanakan itu. Dan tentunya juga kembali lagi dari Dinas Kominfo Provinsi NTT sendiri juga ini tentunya kerja ini semakin banyak lagi nih. Bagaimana juga kita berbicara soal pemerataan ya. Ini di era digital sekarang ini tidak bisa kita pungkiri juga soal informasi. Banyak juga daerah-daerah, artinya ini menyampaikan topografi juga yang untuk informasinya ini juga masih belum sebenarnya belum merata. Dapat informasi yang betul. Begini. Kita omong digital, era digital ini faktor utama, penunjang utama itu adalah persebaran jaringan internet. Kita ini ada 3.000-an desa. Rasio berdasarkan topografinya NTT, rasionalitas itu satu desa satu BTS. Satu BTS yang harus terbangun. Tetapi sampai dengan hari ini dari 3.000 ini kita baru bangun, pemerintah pusat dan provider itu baru membangun BTS itu belum sampai 50%. Katakan Dinas Kominfo melalui Bakti, saya ulangi, Kementerian Kominfo melalui Bakti itu baru membangun BTS itu sekitar 115 unit. Itu artinya bahwa tidak berbanding lurus dengan kebutuhan. Kita kalau di daerah yang lain yang rata yang itu bisa saja satu BTS itu jangkauannya melampaui 3-4 desa. Tapi itu belum bisa, sehingga ada ketimpangan. Ada ketimpangan dalam kerangka penyebar luasan informasi berbasis digital. Itu ada ketimpangan. Langkah-langkah yang kita ambil laksanakan, kita bersyukur Bapak Wakil Gubernur, Bapak Gubernur begitu serius untuk memperhatikan pembangunan infrastruktur, khususnya pembangunan BTS atau penyediaan jaringan internet. Ini terus dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan Kementerian Kominfo, juga dengan provider-provider tertentu. Kita fokus kepada objek-objek strategis. Misalnya itu destinasi pariwisata, itu sentra pendidikan, sentra kesehatan, UMKM, sentra produksi UMKM. Itu kita fokus kepada aspek-aspek itu, sentra-sentra itu, sehingga mendorong percepatan pengelolaan berbagai potensi yang ada. Kalau tadi yang 7 destinasi pariwisata, itu sudah jaringan internetnya sudah tersedia, kita bersyukur tinggal kualitasnya. Ini kan sudah ada internet tapi itu kualitas jaringannya basis pada 2G, tidak bisa. Kalau pariwisata itu minimal 3G atau 4G. Itu baru bisa untuk bisa mengakses berita, mengirim berita. Itu aspek promosi sudah jalan itu. Jadi orang-orang dari mancanegara datang, waktu dia kirim betul-betul kami ada di tempat ini, di Pulau Komodo, atau kami ada di Kilimutu, kami ada di Sumba Barat punya ini. Oh ini bagus ini, langsung kirim kepada ini. Jadi kita tidak lagi perlu menyiapkan anggaran khusus untuk promosi atau studi banding, studi tour untuk promosi, tapi lewat ini sudah selesai gitu. Iya. Ya, dan tentunya ini harapan untuk kita semua ya, Pak Abah. Bagaimana kita juga untuk kebangkitan di era digital ini, artinya informasi semua juga semakin merata, dan juga teman-teman dari Kominfo sendiri juga ini juga bekerja juga, artinya kalau mau dibilang dimudahkan juga tidak ya, artinya ada lagi yang harus dikerjakan selain pekerjaan yang sama tentunya. Baik, dan yang paling terakhir, nah ini tentu juga pesan dari Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk pemirsa. Para pemirsa yang budiman, yang kami hormati dan kami banggakan, kita sudah masuk pada satu era baru, era digital.
kami mengajak, kalau pada 111 tahun yang lalu, tanpa dukungan digitalisasi, tapi bersifat manual, tapi para pendiri-pendiri atau penggerak-penggerak ini, pahlawan-pahlawan kita bisa membuat kepelbagian Indonesia ini bisa jadi satu, maka di era digitalisasi, seyogianya harus lebih bisa untuk kita tetap satu, kita jaga persatuan, jaga nasionalisme kita, jaga persaudaraan kita untuk melaksanakan pembangunan. Yang kedua, dimohon dengan rendah hati untuk semua pengguna-pengguna media sosial dan juga masyarakat luas, tolong hati-hati dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital yang ada. Kita tahu di dalam undang-undang IT itu ada sanksinya. Sanksinya itu bahwa barang siapa yang menyebarluaskan informasi-informasi yang tidak betul atau hoax, barang siapa yang mempersiapkan itu, barang siapa yang menciptakan itu, semua ini kena pidana. Nah, ini perlu ada kehati-hatian kita sehingga jangan sampai hanya mau ikut-ikutan, tapi justru nanti kita yang terjebak dalam proses hukum. Jadi ini yang menjadi penting, dan kami mohon media sosial yang ada, era digitalisasi yang ada dimanfaatkan untuk bisa memberikan support terhadap entiti bangkit untuk masyarakat sejahtera. Baik, ini harapan yang sangat artinya memberikan spirit lagi untuk kita semua pemirsa di kesempatan yang baik ini di momentum Hari Kebangkitan Nasional yang ke-111 tahun di tanggal 20 Mei. Dan kita sudah bersama juga dengan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Abah Molaka, sudah memberikan informasi juga berkaitan dengan tema kita pagi ini, Kebangkitan Nasional di era digital. Dan bagaimana juga kita kembali lagi ada beberapa poin yang disampaikan, dan kembali lagi ini NKRI ini harga mati. Harga mati. Oke. Dan diutamakan kembali lagi untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan, apalagi di daerah tercinta kita ini masih yang namanya kekeluargaan, keakraban ini masih sangat tinggi sekali. Baik, ini yang satu nilai positif yang harus kita pertahankan, dan sukses juga untuk Kominfo. Terima kasih. Nusa Tenggara Timur. Mohon dukungannya. Ya. Pak Molaka juga terima kasih sudah hadir di studio memberikan informasi, dan untuk Anda juga pemirsa sudah menyaksikan obrolan pagi di kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan dengan tema obrolan yang berbeda. Saya David Michael. Sampai jumpa.